Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beserta jemaat Tuhan yang akan mengikuti ibadah secara online. Kita akan masuk dalam ibadah kita di sore ini. Mari kita persiapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita mulai di dalam doa teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat pertama sampai yang ketiga. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga,
Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat Tuhan di minggu kita hari ini dari Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Kita satu di dalam doa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukumnya itu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita berdiri merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar.
Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan karena karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang benar, aku mengambil engkau kembali, dan murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel di minggu kita hari ini dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang ke-8 kita baca secara responsoria. Nyanyian Jiara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Demikian perbacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 5 Maret 2023. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Reminiscere. Topik minggu, dibenarkan karena iman. Pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Belly Binton Andreanus Sialagan, putra dari Bapak Gendo Ganda Sialagan dan Ibu Uli Borulubis, anggota jemaat HKBP Resort Kramat Jati, Distrik 8, DKI Jakarta. Dengan tunangannya, Esther Ristiani Borusitorus, putri dari Bapak Hulman Sitorus dan Ibu Rusmadi Boru Simangunsong, anggota jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Parserahan. Pemberkatan nikah Sabtu 11 Maret 2023 di Gereja HKBP Resort Kramat Jati, Jakarta Timur. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Hil Rogokton Lumban Toruan, putra dari Bapak Baharudin Sihombing dan Ibu DF Boru Simurangkir, anggota jemaat HKBP Resort Sutoyo, Sektor Jati Bening, Bekasi. Dengan tunangannya, Sarah Theophilia Boru Siregar, putri dari Bapak Situa H.O. Siregar almarhum, dan Ibu B. Boru Manurung, anggota jemaat HKBP Resort Kebonjeruk, Distrik 8, DKI Jakarta.
Pemberkatan nikah Sabtu 18 Maret 2023 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, jam 8 WIB. 3. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 5 Maret 2023 telah pindah keluarga Herianto Tampubolon dan istri Rina Pratiwi Boru Pasaribu beserta 1 orang anak pindah jemaat ke Gereja HKBP Resort Jatiwaringin, Distrik 8 DKI Jakarta. Keempat, rapat panitia HUT HKBP Sutoyo dan Parheheon Paropuan. Rapat panitia ulang tahun HKBP Sutoyo yang ke-49 tahun dan Parheheon Paropuan HKBP Sutoyo akan dilaksanakan setiap hari Senin jam 19.30 WIB, bertempat di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo. Dihimbau kepada seluruh panitia supaya hadir tepat waktu. Nama-nama panitia terlampir. Kelima, jadwal pertanggungan sektor di rumah jemaat. Kamis 9 Maret 2023, pertanggungan akan dilaksanakan di sektor dan tuan rumah keluarga. Yang pertama, Situa Iturnip Borusiahaan, Jalan Perindustrian dari sektor Warung Gudeg. Kedua, Situa D Tambunan, Boru Simanjuntak, Jalan Perjuangan RT 13005 dari sektor Kampung Baru. Ketiga, Situa J Sitorus, Boru Tambunan, Kampung Pulau RT 0704, nomor 4, sektor Kampung Makassar. Keempat, J Siringo-Ringo, Situa T Boru Saragi, Cawang 3 RT 1011, nomor 39 dari sektor UKI. Keenam, persembahan syukur bulanan. Hari ini Minggu 5 Maret 2023, di setiap ibadah setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar sebagai persembahan syukur bulanan jemaat. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Ketujuh, kunjungan gereja. Hari ini Minggu 5 Maret 2023, Paduan Suara LVH HKBP Resort Keramat Jati telah melaksanakan kunjungan di HKBP Resort Sutoyo pada ibadah jam 11 WIB, serta menyanyikan lagu puji-pujian melalui KUR. Peserta sebanyak 45 orang dipimpin oleh Pendeta Ernawati Boru Hasugian, tuan rumah seksi Paropuan HKBP Sutoyo. Minggu 19 Maret 2023, Paduan Suara Siswa dan Siswi Penabur Cawang akan melaksanakan kunjungan di HKBP Resort Sutoyo pada ibadah jam 11 WIB, serta menyanyikan lagu pujian. Kedelapan, sumbangan. Diterima sumbangan dari NN, bunga altar untuk Minggu 5 Maret 2023, ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Paduan Suara Grace.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat pertama dan berikutnya untuk menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Tubuh roda
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah gereja ini dan yang juga mengikuti secara live streaming, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Roma 4 ayat 1 sampai ayat ke-5, dilanjut dengan ayat 13 sampai ayat ke-17. Roma 4 ayat 1 sampai 5 ditambah ayat 13 sampai 17. Saya bacakan bagi kita semua, kita mengikuti di hati kita masing-masing. Demikianlah dikatakan, Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab, apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami firman hari ini, saya harus memberitahukan konteks surat Paulus kepada jemaat di Roma yang adalah firman-Nya mengingatkan tentang kebenaran. Ada terjadi di antara jemaat yang ada di Roma pemahaman yang berubah atau pemahaman yang salah tentang memahami makna pembenaran. Jadi pembenaran atau diakoisune atau pembenaran tidaklah berdasarkan perbuatan manusia, melainkan pembenaran itu adalah tindakan yang diberikan oleh Allah yang menyelamatkan manusia. Tindakan Allah, bukan tindakan manusia. Sebaliknya, di tengah-tengah jemaat yang ada di Roma yang berlatar belakangkan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi mengalami perbedaan pemahaman. Di mana orang Yahudi mengatakan bahwa pembenaran itu dilakukan jika manusia melakukan Taurat dan juga mengikuti ibadat atau budaya orang-orang Yahudi, yaitu sunat. Itulah yang menyatakan bahwa mereka adalah bangsa Allah ketika mereka mengikuti kedua hal itu. Menaati Taurat dan juga mengikuti budaya yang berlaku, yaitu sunat.
Lalu orang-orang non-Yahudi berkata, lah kami kan gak menerima itu. Kami menjadi Kristen itu karena kami mengenal Yesus yang diberitakan itu oleh para murid-murid Kristus. Kami mengenal Kristus melalui apostelnya, bukan melalui pemahaman tentang Abraham, bukan juga memahami tentang Taurat. Kami memahami keselamatan itu di dalam Kristus. Oleh karena itu Paulus mengirimkan suratnya supaya orang-orang jemaat yang ada di Roma memahami bahwa sesungguhnya pembenaran itu datang dari Allah dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Sebab kalau kita memakai Taurat sebagai bentuk pembenaran kepada setiap orang, maka tidak ada satu orang pun yang lolos dari penghakiman Allah. Tak seorang pun yang bisa layak menerima keselamatan yang sudah direncanakannya dan dihadirkannya melalui Yesus. Diingatkan oleh Paulus juga bahwa sesungguhnya hanya karena kasih karunia Tuhan, belas kasih Allah lah manusia dibenarkan di hadapannya. Kenapa demikian? Karena pembenaran manusia itu terbatas. Bahkan Taurat itu hanya rambu-rambu bagi manusia supaya mereka hidup di dalam kasih karunia Allah. Bukan itu yang membuat manusia memperoleh kasih. Contohnya, kalau Taurat mengatakan jangan membunuh, bukan berdasarkan karena kita takut membunuh nanti di penjara atau dilarang di gereja. Kita tidak mau membunuh karena kasih Allah dalam diri kita. Bahkan yang mengajar kita melihat orang yang memusuhi kita pun kita harus berbelas kasih. Karena kita sudah menerima Kristus, maka kita tidak membalaskan hal yang sama dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Bukan karena diaturkan, tetapi karena buah iman kita lah. Kita tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, menghargai orang lain. Dan juga termaksud mengakui ketuhanan kita karena kita sudah menerima keselamatan. Bukan karena kita melakukan Taurat agar kita selamat. Tapi karena kita orang yang diselamatkan maka kita melakukan Taurat. Itu yang harus kita pahami di dalam teks ini. Dan yang diperbaiki oleh Paulus terhadap jemaat yang ada di Roma ketika itu. Karena dia tahu pembenaran manusia itu hanya sebatas kemampuan berpikirnya, kemampuan matanya melihat, dan kemampuan tolak ukur manusia yang dia pakai untuk menyatakan kebenaran di dalam diri seseorang. Contohnya seorang hakim, dia bisa menyatakan seorang terdakwa itu tidak bersalah kalau tidak ada hal yang diaturkan secara bentuk hukum yang berlanggaran dengan apa yang menjadi perilaku seseorang. Ada tolak ukur. Contohnya saya pernah baca sebuah cerita begini. Ada seorang guru guru TK yang mengajarkan tentang berhitung. Jadi ini kelas TKA, kalau TKA berarti kelas yang paling kecil. Jadi gurunya bertanya, siapa di sini yang sudah tahu berhitung? Jadi anak-anak pada tunjuk tangan lah. Ditanya, oh gitu pintar. Kalau gitu ibu tes ya, ibu tes katanya. Kamu, ditunjuk salah satu anak. Setelah 3 apa? 7 bu katanya. Salah. Siapa lagi yang lain yang mau? Gak ada yang mau berani karena memang langsung dibilang sama gurunya salah. Lalu adalah yang salah satu anak. Gampang gitu pun saya tahu bu katanya. Oh coba setelah 3 apa? 4 bu. Pintar kamu ya, ibu tes lagi ya. Setelah 5 apa? 6 bu. Kalau setelah 6, 7 bu. Setelah 8, atau setelah 7, 8 bu. Setelah 8, 9 bu. Setelah 9, 10 bu katanya. Oh pintar, bagus. Kalian harus kayak dia ya katanya. Kalian harus kayak dia. Jadi karena melihat anak muridnya itu yang pintar itu, ibu gurunya kasih hadiah. Dia kasih permen. Oke, lain kali harus belajar kayak teman kalian ini ya. Kalian belajar dari dia. Boleh ditanya nanti sama dia. Kok bisa?
Baru ibu gurunya juga nanya, kamu kok bisa pintar nak menghitung? Siapa yang ngajari? Bapak saya bu. Oh bapaknya berarti perhatian pikirnya. Bagus, sampaikan salam ibu dan hormat ibu kepada bapaknya ya. Karena sudah mau mengajari kamu. Iya bu katanya. Selesai sekolah, ada teman yang lain. Dia bilang, alah paling kau bisa ngitungnya sampai 10. Dibilang begitu sama dia. Enggak kok, cobalah apa aja lah lagi setelah 10. Ditanya sama temannya yang tadi yang mendapat penghargaan dari gurunya. Oh gampang, apa aja sebutlah. Oh setelah 10 itu Jack, Queen, King, As katanya. Dia bilang begitu. Oh gitu ya kata kawannya pula. Rupanya waktu dia bilang itu gurunya mau keluar pintu dan mendengar sendiri. Ya, pembenaran manusia itu terbatas dari tolak ukurnya sendiri. Tapi sebuah kebenaran itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita lihat. Belum tentu sesuai dengan apa yang kita dengar. Karena kadang-kadang kita juga di dalam keterbatasan itu sendiri. Tetapi kasih karunia dan pembenaran Allah itu tidak terbatas. Kenapa? Dia seperti udara. Kasihnya itu seperti udara. Udara itu gak hanya masuk kepada hidung orang yang baik. Tapi juga masuk ke hidung orang-orang yang melakukan kejahatan. Udara itu tidak hanya kepada orang-orang yang rajin ke gereja. Kalau misalnya di ruang gereja ini udaranya lebih segar. Enggak. Tapi ke semua udara itu diberikan Tuhan. Ke yang baik, yang jahat, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda. Semua menerima udara itu. Tapi enggak semua orang mensyukuri dan menghargai setiap udara yang kita hirup dan keluar melalui hidung kita ini. Tidak semua orang mensyukuri itu. Tidak semua orang menghargai itu. Tidak semua orang melihat itu dari sudut pandangan imannya. Bahwa itu adalah kasih karunia Allah. Kita melihat itu seakan-akan ya sudah hukumnya lah. Sudah wajarlah manusia yang hidup bernapas. Kalau gak bernapas mati. Kita menganggap begitu. Tetapi lihatlah, Allah kita itu adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang menunjukkan kasih setianya. Anugerah keselamatan dan pembenarannya diberikan kepada semua orang. Tapi gak semua orang yang menghidupi pembenaran itu. Itu yang ada. Orang-orang di dalam teks ini di Roma menganggap bahwa mereka lah yang dibenarkan Allah. Karena mereka adalah anak-anak Taurat yang mereka udah di umur 12 tahun sudah belajar Taurat. Mereka hidup dalam Taurat, mereka hidup dalam persunatan. Mereka dianggap sudah menjadi bangsa Allah yang menerima pembenaran Allah. Selain dari mereka, di luar dari mereka, semuanya itu adalah kafir. Yang belum menerima penyelamatan dari Allah, belum menerima pembenaran dari Allah. Lalu Paulus mengajarkan mereka. Dan supaya pengajaran itu lebih kena terhadap mereka, tentunya dia harus mengangkat satu sosok yang diakui oleh semua, termasuk orang Yahudi dan non-Yahudi. Itulah makanya kenapa firman kita ini dimulai dengan judulnya Abraham dibenarkan karena iman. Dia angkat sosok Abraham yang diakui oleh orang-orang Yahudi dan non-Yahudi sebagai bapa orang percaya. Lalu dia ingatkan kepada mereka jemaat-jemaat ketika itu. Kenapa Abraham dijadikan bapa orang percaya? Apakah karena Taurat? Tidak. Karena Taurat itu datang dan hadir ketika masanya si Musa. Di masa bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan menuju Kanaan. Abraham itu sudah hadir jauh sebelum Musa. Maka dia mengatakan, lihatlah Abraham, dia dinyatakan dan menerima keselamatan dan pembenaran Allah karena imannya. Bukan karena Taurat, tetapi karena imannya. Maka kalau kita baca yang di ayat 3, sebab apakah dikatakan kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan
dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan teks ini yang diangkat oleh Paulus ini diambil dari Kejadian 15 ayat 6. Tentang pembenaran Allah terhadap Abraham. Jadi dia juga dibenarkan karena imannya. Emangnya bagaimana iman si Abraham? Kita lihat dari awal pemanggilannya. Allah memanggil dia dari Ur Kasdim. Tempat dia besar. Dan tempat dia menikmati kemakmuran. Dia kaya, zona amannya ada di sana. Tapi Tuhan memanggil dia untuk pergi dari tempat yang adalah zona amannya kepada suatu tempat yang ketika itu belum dinyatakan oleh Tuhan bagi dia. Karena Kanaan itu dinyatakan Tuhan kepada Abraham di dalam perjalanannya. Bukan ketika dia dipanggil dari awal. Tapi karena dia percaya kepada Allah, dia mengikut panggilan Tuhan. Enggak kayak kita. Kalau dipanggil, ayo bro katanya kan. Kemana? Dengan apa? Sama siapa? Untuk apa? Supaya apa? Kenapa? Kita tanya semuanya. Ketika itu Abraham tidak. Dia tidak tanya sebanyak itu. Tapi dia percaya. Meskipun di dalam perjalanannya dia mengalami jatuh bangunnya iman. Ketika dia khawatir menghadapi Raja Mesir. Karena kecantikan istrinya dia takut. Nanti direbut. Dan untuk merebut istrinya dia harus dibunuh oleh Raja Mesir. Lalu dia bilang sama istrinya, bilang aja ya nanti kau adalah itokku. Dia mengalami keraguan atas penyertaan Tuhan terkadang karena melihat kuasa dunia ini. Tapi di dalam itu pun Tuhan tetap bekerja. Maka kasih pembenarannya itu bukan berlaku kepada orang-orang yang merasa kudus. Tidak. Tetapi bagi orang-orang yang berdosa sekalipun, pembenaran Tuhan itu dinyatakan. Lalu lihat. Ketika dia berumur 100 tahun. Sarah istrinya 90 tahun. Mereka tidak memiliki keturunan. Dan mereka sudah menganggap bahwa Tuhan menutup rahimnya. Tapi lihatlah Allah menyatakan kehadiran Ishak melalui mereka. Tuhan adalah Allah yang menepati janjinya. Pembenarannya selalu ada. Kesulitan tidak menjadi halangan bagi dia untuk menyatakan apa yang dia sudah janjikan. Lalu kemudian ketika Allah meminta Ishak untuk dikorbankan kepada Tuhan. Sebagai korban syukurnya bagi Allah. Dia tidak ragu mau menyerahkan nyawa anak satu-satunya. Anaknya di hadapan Allah. Kerelaan dan ketaatannya adalah bentuk pembenaran yang dinyatakan Tuhan terhadap dia. Bukan karena Taurat. Jadi itulah sebabnya kenapa Paulus mengingatkan tentang Abraham. Bahwa pembenaran itu adalah karena bagaimana kita menghidupi iman kita. Kita dibenarkan, diselamatkan karena iman. Yesus juga sering berseru demikian kok. Dia selalu mengatakan bahwa imanmu menyelamatkanmu. Jadi kita diselamatkan dan dibenarkan karena iman kita. Bukan karena perbuatan kita. Apalagi karena Taurat. Lalu Taurat itu penting gak? Itu penting. Pentingnya untuk apa? Untuk tempat kita bercermin. Makanya dalam liturgi gereja di HKBP, seperti yang kita lakukan tadi, selalu dibacakan Taurat atau firman Tuhan yang menggantikan firman Taurat itu sendiri. Supaya apa? Melalui itu kita mau bercermin. Oh iya, hari ini aku sudah berbohong. Minggu lalu aku sudah menipu temanku. Kemarin aku sudah merampas hak milik orang lain. Lalu setelah cerminan itu kita dihantarkan dalam liturgi itu doa pengakuan dosa. Kita dipimpin oleh liturgis yang berdiri di antara kita untuk menyatakan, oh Tuhan aku sudah berdosa. Lalu kita diberikan kesempatan untuk terus memanjatkan doa kebersalahan kita di hadapannya. Lalu kemudian janji Tuhan akan pengampunan dosa bagi kita. Yang dibacakan oleh liturgis tadi. Begitu besar kasih Allah. Maka dia mengampuni kita. Nah di situ kita harus melihat bahwa Allah adalah Allah sumber segala hal. Dia adalah Allah yang layak kita imani.
Lalu apa yang menjadi tantangan dalam mengimani Kristus? Kalau di zamannya si Musa, di zamannya si Abraham, di zamannya Daud, ya kehadiran Tuhan Allah itu selalu ada. Meskipun mungkin dalam bentuk tiang awan, tiang api seperti yang disampaikan oleh firman hari ini. Mungkin dia seperti bara api yang menyala-nyala, seperti merpati yang turun. Ya, dia nyata dalam bentuk itu. Sehingga manusia mudah percaya. Lah kita zaman sekarang gimana? Gimana? Tapi ingatlah perkataan Yesus, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Kita lebih berbahagia kalau Anda termaksud orang yang percaya meskipun kita tidak melihat. Saya pernah membaca dan mempelajari karakter binatang. Ternyata tahukah saudara, kijang itu ternyata bisa melompat setinggi 2-3 meter. Meloncat. Baru jaraknya, jauhnya loncatannya itu bisa sampai 7-9 meter. Jauhnya. Nah rupanya ada seorang pemelihara kijang. Dia memelihara kijang dengan kemampuan itu tadi. Lucunya supaya kijang itu tidak liar, tidak lepas dari kandangnya, dia membangun kandangnya itu hanya setinggi 1 meter. Padahal ingat, dia mampu meloncat 3 meter tingginya dan 9 meter jauhnya. Tapi untuk membuat dia tidak lari kemanapun, si pemilik kijang dia membangun tembok yang seukuran hanya semeter saja. Lalu setelah diselidiki, rupanya kijang itu dia tidak akan loncat kalau dia nggak tahu dan nggak lihat sendiri daratan yang akan menjadi tempat kakinya pertama mendarat. Dia nggak akan berani. Maka kalau orang yang memelihara kijang, mereka itu nggak membangun pagar yang mempunyai lubang-lubangnya, tapi mereka membangun tembok yang tidak ada lubang-lubangnya. Jadi kijang itu tidak bisa melihat wilayah yang akan dia terjang, yang dia akan lewati. Sehingga dia gak akan berani meloncat meskipun tingginya hanya 1 meter. Karena dia gak sanggup, gak berani meloncat dan percaya kalau dia tidak melihat apa yang terjadi di depan. Itu iman orang, seperti itu menggambarkan iman orang-orang zaman sekarang. Kita percaya kalau doa kita dijawab. Banyak orang yang imannya tidak bisa bertahan karena doanya tidak terjawab. Udah dari tahun yang lalu aku mendoakan jodohku. Udah sampai pergi aku ke HKBP Sutoyo yang terkenal dengan gereja jodoh. Udah aku sengaja duduk paling belakang supaya kanan kiriku cewek. Tapi sampai hari ini aku jomblo terus. Kayak mana Lamang? Kau pun duduk aja nyata kenalan. Tak mungkin lah. Kenalan lah, halo Ito. Kalau duduk aja kau diam di situ gak mungkin. Karena iman harus bekerja. Kalau kau imaninya di AKBP Sutoyo ini kau ketemu jodohmu, jangan hanya duduk diam dan pulang. Bicaralah karena Tuhan memberikan karunia itu. Seperti itu, jangan ragu. Jangan seperti kijang itu, karena kau gak tahu bakalan diterima atau enggak ngomong-ngomong kau. Jangan, tapi percayalah meskipun kau tak melihat, percayalah, teruslah melakukan, teruslah bekerja, teruslah berjuang. Melakukan yang baik, yang berseturutan dengan iman kita, yang berseturutan dengan doamu. Maka percaya kau akan memperoleh hasil dari yang kau perjuangkan di dalam iman dan doamu. Andalkan Tuhan di dalamnya. Percaya kepada Dia. Itu yang mau diajarkan di dalam teks firman kita hari ini. Bagaimana dalam keluarga, orang tua, pertemanan, sahabat, terhadap anak, pekerjaan kita, di pendidikan, dimanapun kita berada, kita semua tetap hidup di dalam iman. Apa yang kulakukan hari ini, selama itu berseturutan dengan kehendak Allah, selama itu tidak berjauhan dengan kesukaan Tuhan, maka aku percaya mungkin hari ini aku tidak beruntung, besok Tuhan memberkatinya. Harus seperti itu orang yang percaya. Imannya berbuah.
kita tidak percaya karena kita berbuat baik bukan supaya kita dilihat orang yang percaya atau orang yang dianggap beriman. Tidak. Salah yang mengatakan bahwa kita ketika berbuat baik itu karena kita mau menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Tidak. Itu salah. Yang benar adalah aku berbuat baik karena aku telah beriman. Aku melakukan yang baik karena aku telah diselamatkan oleh Tuhan. Aku melakukan pelayananku yang terbaik karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan yang terbaik dalam kehidupan saya. Jadi perbuatan baikmu adalah buah dari iman kita. Bukan berbuat baik supaya kau dikenal Kristen, tapi karena kau sudah Kristen, mengenal Kristus dan menerima Dia, maka nampaklah dari perbuatan-perbuatan kita. Jadi perbuatan kita adalah bukti nyata dari Kristus, iman yang sudah menyelamatkan kita. Jadi hidupkanlah selalu imanmu. Bangunlah terus iman yang kepada Tuhan dan percayalah hidup kita akan dipenuhi dengan berkat-berkat-Nya. Dan yang kemudian yang terakhir, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teruslah membangun iman dan menyatakan iman itu di dalam perbuatan kita. Tetaplah percaya bahwa tidak ada yang sia-sia ketika itu kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kalau orang Yahudi mengatakan kepada orang non-Yahudi bahwa sia-sialah ibadah mereka dikarenakan mereka tidak menghidupi dan menerima Taurat dan budayanya, maka itu tidak berlaku bagi kita. Yang ada adalah sia-sialah keselamatan itu telah diberikan padamu kalau kita tidak menghidupinya. Jadi ada seorang pemuda, setelah dia mendengarkan khotbah pendeta, dia temui pendetanya dan bilang gini, aku tergerak oleh firman hari ini. Aku mau minta tolong pendeta, saya mau diselamatkan, dia bilang begitu. Aku mau diselamatkan. Lalu pendetanya bilang begini, kau sudah terlambat. Si pemuda ini bilang, belum lagi tahu ini masalahku apa, kok langsung dibilangin terlambat, aku pikirnya. Enggak Pak Pendeta, saya ini mau minta diselamatkan katanya. Dia ngotot dan meninggikan suaranya. Lalu si pendeta itu bilang, kok jugul kali katanya. Udah aku bilang kau sudah terlambat. Loh kok terlambat pikirnya. Ini pendeta apa sih kayak gini, orang minta mau diselamatkan, dia bilang terlambat. Kok Bapak bilang saya terlambat katanya. Kenapa pendeta bilang saya terlambat? Iya, kau terlambat meminta karena sudah diberi. Udah duluan diberi, kau aja gak sadar. Kau sudah diberi keselamatan itu, kau yang terlambat meminta, itu maksud saya katanya. Tuhan sudah berikan keselamatan itu, kitanya yang tidak menghargai dan menerima, menghidupi daripada keselamatan itu sendiri. Maka yang harus kau minta adalah, mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk menghidupi keselamatanmu. Mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk menghidupi imanmu. Karena Dia sudah memberikan terlebih dahulu. Hargailah di dalam perbuatanmu, di dalam setiap tindakanmu, dan di dalam setiap hal yang harus kau lakukan. Menghargai pembenaran Allah itu dengan terus berjalan seturut dengan kebenaran itu sendiri. Seorang kepala penjara, dia terpilih memimpin sebuah penjara yang terkenal dengan kejahatan yang luar biasa di sana. Orang-orang napi, para napi yang adalah kekejamannya yang luar biasa. Tapi kepala penjara ini, dia seorang yang percaya, keluarganya, termasuk ketiga orang anaknya. Jadi mereka tinggal dekat dengan penjara itu sendiri. Dan setiap harinya istrinya ikut terlibat mendukung pelayanan dari suaminya. Dia membawa ketiga orang anaknya ke dalam tempat para napi itu. Dia adakan doa bersama, ibadah bersama.
Dan semua orang merasa diperlakukan seperti manusia, bukan orang aneh. Perasaan itu membuat mereka merasa diampuni. Bahkan si ibu itu, istri dari kepala penjara itu, mengizinkan anaknya bermain-main dengan seorang pembunuh, pengedar narkotika dan yang lain-lainnya, pelaku kejahatan. Dia mengizinkan. Dan orang-orang yang napi di dalamnya merasa, kami seperti manusia dianggap. Mereka merasa dibenarkan, memperoleh kebenaran dan pembenaran. Jadi perilaku mereka berubah. Suatu ketika istri dari kepala penjara itu mengalami kecelakaan dan mati. Dan rumah dukanya ditempatkan di rumah dinas kepala penjara itu yang memang hanya berseberangan dengan tempat penjara itu sendiri. Semua orang napi yang di sana melihat dari kejauhan, hanya bisa melihat kejauhan. Lalu datang kepala penjara itu, dia bilang begini, kalian sudah menerima belas kasih, maka aku percaya kalau kalian ingin melayat dan melihat istriku untuk terakhir sekali, aku bukakan gerbang. Dan setelah itu kalian harus kembali dengan sendirinya ke sana. Sungguh setelah itu dibukakan gerbang tanpa mendata siapa aja yang keluar. Dibukakan gerbang bagi mereka semua dan mereka pergi melayat. Tak seorang pun yang kurang yang memakai momen itu untuk melarikan diri. Lalu berita itu tersarlah ke banyak orang, tersiar kepada banyak orang. Lalu banyaklah para wartawan ingin tahu, mewawancarai para napi dan bertanya, kenapa kau gak memakai momen itu untuk melarikan diri? Kenapa? Lalu dia berkata dan rata-rata menjawab, karena kami menghargai dan kami sudah menghidupi pembenaran Kristus yang telah diajarkan pada kami. Kami tidak lagi hidup seturut dengan keinginan kami, tapi kami ingin hidup di dalam pembenarannya. Kami kemarin bersalah dan kami harus menjalani konsekuensi dari perbuatan kami sampai nanti kami menerima kebebasan dan kami layak hidup di dalam pembebasan itu sendiri. Mereka menghargai pembenaran itu dengan tidak menyingkirkan yang menjadi hukuman baginya. Demikian juga dengan kita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembenaran Tuhan itu menyadarkan kita, aku berdosa. Pernyataan kasih Allah itu membuat kita mengenal diri kita, bukan lupa akan diri kita. Pembenaran kasih karunia Allah membuat kita menjadi lebih mampu menyadari keberdosaan kita dan meminta pengampunannya dan hidup berseturutan dengan pengampunan itu sendiri. Jadi mari melihat, silakan cek dan recheck. Apakah Anda itu adalah orang yang termaksud sudah menjalani pembenaran Allah? Atau Anda hanya membenarkan diri Anda saja? Karena orang benar itu sedikit, tapi orang yang perasaan benar banyak. Dan mari melihat, apakah setelah saya mengenal dosa saya memperbaikinya atau tidak. Dari sanalah kita bisa belajar apakah saya sudah menghidupi keselamatan yang telah diberikan Tuhan bagi saya. Jadi ingatlah, ada beberapa poin yang harus kita pahami. Bahwa kalau kita membenarkan dunia ini berdasarkan tolak ukur dunia, kita akan disesatkan. Tapi lihatlah pembenaran yang di dalam Kristus dan firman-Nya. Lalu kemudian evaluasilah, apakah saya sudah hidup di dalam iman saya? Atau saya hanya hidup dalam pikiran saya saja sendiri. Dan ingatlah yang terakhir tadi, ingatlah untuk selalu membangun imanmu. Dan hidupilah iman itu di dalam ketaatan Anda mengenal keberdosaan. Dan mengubah karakter keberdosaan itu menjadi orang yang layak dibenarkan Kristus. Supaya kelak nanti Anda, saya, kita semua dilayakkan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas pembenaran-Mu yang telah kami terima di dalam Kristus Yesus. Sungguh Tuhan, jikalau kami menilik kepada kehidupan kami masing-masing, banyak dosa perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, yang sesungguhnya tidak melayakkan kami juga
untuk menerima pembenaran dari Allah, keselamatan yang Kau nyatakan di dalam Kristus Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena penyelamatanmu, pembenaranmu, Engkau nyatakan di dalam belas kasih-Mu, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan kami, terlebih berdasarkan ketaatan kami terhadap Taurat-Mu. Tapi semuanya itu karena belas kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena pemberian-Mu yang secara cuma-cuma kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk menghargai setiap pemberian Tuhan dalam kehidupan kami ini. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami bisa menghidupi setiap iman kami, membangun iman kami di dalam Kristus, di dalam pemahaman firman-Mu, supaya kelak kami Tuhan layak di hadapan Tuhan dan layak menjadi bagian dari pada kerajaan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu ini, lihat dan tiliklah setiap kehidupan mereka, lihat setiap pergumulan hidup mereka, doa harapan mereka, yang terus kami panjatkan kepadamu Tuhan. Mampukan kami ya Allah, untuk terus hidup di dalam iman kami, untuk terus hidup di dalam perbuatan benar yang Tuhan telah ajarkan bagi kami, supaya kami Tuhan menerima setiap jawaban doa kami. Ajari kami Tuhan untuk memahami setiap cara-Mu, memberkati kehidupan kami, menjawab setiap doa-doa kami, agar kami terus bersyukur Tuhan, agar iman kami terus bertumbuh dan mengarah kepada Kristus saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu yang tidak mampu mereka bagikan kepada siapapun. Biarlah Tuhan yang menjawab, biarlah Tuhan yang menyertai, dan Tuhanlah yang memampukan kami semua untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Baik di tengah-tengah keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, atau apapun yang saat ini sedang kami gumuli. Kami yakin Tuhan, dengan Engkau berturut campur tangan di dalamnya, tiada yang mustahil bagi kami. Tiada jawaban untuk setiap doa dan pergumulan kami. Pasti semuanya memiliki jawab yang tepat dan yang layak, yang disesuaikan Engkau di dalam setiap waktu yang telah Engkau atur di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menjaga setiap langkah-langkah kehidupan kami, agar kami jauh dari perbuatan dosa, sehingga kami kelak dapat menghidupi pembenaran-Mu yang menghantarkan kami kepada kesukaan yang kekal bersama dengan Engkau di dalam surga-Mu. Maka selama Engkau memberikan kesempatan bagi kami Tuhan di dalam hidup kami ini, biarlah kami terus hidup di dalam ketaatan kami akan Engkau. Biarlah kami hidup seperti Abraham yang beriman dan taat kepada Allah saja. Dan kalaupun kami harus menghadapi setiap pergumulan kami, cobaan-cobaan hidup, kuatkan kami Tuhan di dalam kuasa Roh-Mu, supaya kami menjadi pemenang di akhir perjuangan hidup kami ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Pakailah gereja-Mu ini Tuhan untuk tempat-Mu terus menyatakan keselamatan bagi umat-Mu. Supaya melalui pelayanan-pelayanan tengah-tengah gereja, setiap jemaat tetap merasa bersyukur, mengenal Engkau Tuhan, mengenal kasih-Mu. Dan mereka terus setia untuk datang ke tempat ini, mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan bekal kehidupan rohani kami di sepanjang kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan Engkau hadir, memberkati setiap para pelayan, setiap jemaat, setiap orang yang turut campur dalam pelayanan di tengah gereja, supaya semuanya berjalan berseturutan dengan kehendak-Mu. Khususnya Tuhan setiap program-program gereja-Mu yang akan dilaksanakan di tahun ini, biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan Engkau membuka setiap hati kami melakukan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu ini. Terima kasih ya Allah Bapa. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, kembali kepada kehidupan kami masing-masing, kepada setiap kesibukan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, Tuhan yang menghantarkan kami, sehingga kami terus hidup dalam keselamatan yang daripada-Mu. Dan Engkau menghantarkan kami kembali di dalam kerinduan kami, mendengarkan firman-Mu, bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu.
Terima kasih Tuhan, di atas segalanya ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami layak menjadi orang yang telah menerima pembenaran dari-Mu dan menghidupi setiap pembenaran itu di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali mengumpulkan persembahan kita. Yang pertama di amplop yang sudah disediakan bagi kita untuk sebagai ucapan syukur kita di awal bulan. Dan yang kedua untuk pembangunan gereja kita. Kita bernyanyi. Seluruhnya
serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Hatiku sungguh terharu Jemaat, kami undang untuk berdiri. Tuhanku. Aku menjadi sahabat, dikasihi selamanya. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia jiwaku semua, nyawa juga hidupku, diriku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap pelayan di tengah-tengah gereja kita HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.